Dan tadi gue sempat introduce sebentar gitu, bahwa ternyata buat kita yang pemula beda banget ya untuk cara belajarnya di dunia online dibandingkan dengan mereka yang mungkin udah jauh dari kita gitu. Analoginya adalah kadang-kadang kita pemula tapi nanyanya itu ke orang-orang yang katakanlah kita mau mulai lari nih, mau mulai exercise pagi-pagi hari gitu, atau pulang kerja kita mau running. Tapi kita nanyanya ke orang-orang yang sudah running di Olimpik gitu, atau udah jadi pelari di maraton gitu ya. Dia ditanya sama orang yang masih baru lari, gimana sih caranya supaya nggak mager dan bisa lari pagi hari gitu. Itu kayaknya mereka udah males jawabnya kan. Karena setiap hari itu mereka yang kerjaan yang Olimpik itu lombanya udah dari kota ke kota. Mungkin waktu dia jadi pelari Olimpik itu udah melewati banyak proses ya. Mungkin pagi-pagi dia digedor-gedor pintunya sama pelatihnya disuruh lari gitu. Jadi pertanyaan cara nggak mager itu buat seorang yang udah skalanya Olimpik itu udah jauh banget itu. Nah, gue nggak pengen kita mendatangkan kadang-kadang kalau kita ngomonginnya semua selalu expert semuanya. Kadang-kadang terlalu jauh dengan audiens kita. Padahal banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka ini punya sebenarnya saat ini untuk memulai bisnis online, tapi yang kadang-kadang tidak terjawab. Seperti salah satunya, gimana sih caranya buat gue supaya bisa mulai berjualan gitu, bro. Nah, kali ini kayaknya gue pengen nanya itu juga ke lo. Tapi sebelumnya bro, mungkin buat teman-teman pembisnis yang ada di sini, silakan diintroduce dulu. Mungkin ada teman-teman pembisnis yang belum nyimak akunnya juga. Siap. Terima kasih nih Mas Yosef udah ngundang di Sekolah Pebisnis nih. Suaraku jelas nggak ini? Jelas ya? Jelas, siap. Nah, perkenalkan aku Faisal Ardan. Tadi udah dikenalin sebenarnya sama Mas Yosef. Jadi aku udah baru mulai ini mencoba untuk mengedukasi di Instagram berdasarkan pengalaman yang udah aku alami selama ya dari mulai sampai sekarang lah. Mulainya tuh sebenarnya kalau mulai jualan, dibilang mulai jualan tuh udah dari SD. Cuman ya itu cuman belajar aja, jualan kecil-kecilan. Cuman kita mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu mencoba terus. Jadi kalau dilihat udah berapa kali gagal ya udah banyak kayak gitu kan. Terus ya untuk saat ini fokusnya di jualan buku. Itu ada beberapa buku sekarang dijual, gudangnya di Tangerang Selatan. Nah itu ya saat ini masih berjalan sih. Tapi produk ini lebih ke segmented dalam hal target marketnya udah khusus banget. Nggak terlalu luas, tapi udah langsung tertuju gitu loh. Orang-orang yang mau masuk suatu kedinasan. Jadi sekolah kedinasan itu kan ada tesnya nih. Nah, tesnya itu perlu latihan. Nah, latihan ini kita sediakan bukunya. Nah, kayak gitu. Okay. Kalau boleh tahu tadi sempat mention mulai jualannya dari SD ya berarti ya? Tadi ya, dulu aja jualannya makaroni. Makaroni ya? Oh gitu. Supaya nggak takut jualan atau nggak takut untuk mulai jualan itu sebaiknya gimana? Nah, kalau aku itu tadi sempat aku mau nyaut ceritanya Mas Yosef tadi, kan tadi cerita ya kalau misal orang pemula, kayak aku dulu pemula itu belajarku langsung orang expert gitu Mas. Jadi kayak ibarat belajar sama orang yang udah lari duluan, bener tadi ibaratnya itu udah lari duluan, dia udah terbiasa dengan pola latihan yang udah kenceng, kita baru mau mulai minta diajarin. Nah, itu terjadi di aku ketika aku mau minta diajarin sama orang nih, karena biasanya kita belajarnya sama orang yang terlalu jauh nih levelnya. Mungkin kita di sini, tapi kita minta belajarnya dari orang yang jauh banget. Nah, itu terjadi di aku. Dulu aku minta diajarin untuk jualan buku ini, gimana caranya, aku belajar dulu. Nah, itu aku nggak diajarin. Jadi diterjunin, ya udah kamu langsung jualan kayak gitu. Gimana caranya kamu langsung bisa jualan sebanyak itu? Nah, jadi kayak nggak dituntun, kita harus belajar sendiri, harus pokoknya intinya ditarget doang sama coach ini tuh cuma ditarget kamu bulan ini harus gini, bulan ini harus gini, bulan ini harus gini. Nah, itu yang dirasakan kalau kita belajarnya tuh kayak orang yang terlalu jauh. Kita cuma dikasih target A, B, C, kita harus ngikutin. Nggak yang dituntun pelan-pelan kayak bayi kan, kita dituntun dulu nih harus jalan lewat mana. Tapi kalau kita belajarnya terlalu jauh ya itu dicemplungin langsung gitu. Iya, karena dulu aku juga pernah cerita dari orang tuaku ketika ngajarin renang kakakku itu juga kayak gitu, nggak mau ngajarin yang dituntun kayak gitu kan, langsung ceburin di kolam. Tapi orang tuaku udah sigap gitu ketika
kakakku nggak bisa renang ya udah sigap gitu kan. Ya ibaratnya kayak gitu, nggak mau nuntun dari kecil. Cuman itu lebih kayak keren gitu loh, kita bisa belajar sendiri yang orang lain pun belum tahu caranya kayak gitu. Itu lebih enak sih. Iya, iya. Tapi benar banget deh, logikanya itu kayak orang tua yang nyemplungin anaknya misalnya kolam renang supaya bisa berenang, tapi ternyata ada orang tua lain yang memilih untuk dia belajar sama trainer berenangnya gitu ya. Ikut les renang aja deh gitu ya. Nah ternyata les renang ini memang dia yang ngerti untuk menuntun anak kecil ini satu persatu ya, sampai dia bisa berenang gitu ibaratnya ya. Oke. Ya itu juga terjadi ya. Aku bisa renang juga dilempar ke kolam gitu. Kita belajar sendiri cara nafas, cara ngapung. Ya kayak gitulah ibaratnya. Terus buat teman-teman mungkin yang saat ini ingin memulai ini terutama, karena banyak banget kalau kita nanya ke orang yang seperti tadi udah terlalu jauh dari kita, pasti langsung dibilang yang penting action, yang penting jalan, yang penting nyemplung dulu gitu. Tapi itu kan buat mereka karena seperti orang tua tadi tuh, pengennya cepet buat anaknya dorong aja langsung nyemplung. Padahal ada step-stepnya loh. Ada seperti guru berenang itu, ada coba dulu belajar kakinya dikepak-kepakin dulu, belajar dulu tangannya dinyelam dulu gitu ya, belajar tarik nafas ke atas ke bawah lagi gitu kan. Kalau bener-bener orang yang sabar untuk nuntun, sesimpel pertanyaan gimana cara mulai bisnis, itu penjabarannya panjang gitu. Jadi nggak simpel, mulai action dulu gitu ya. Nah, makanya kita datengin tadi, gue pengen ngobrol banget dengan Bro Faisal Ardans, karena lu fokusnya justru ke pebisnis yang pemula ini, yang mereka ini mau mulai bisnis, tapi punya banyak keraguan juga ya. Menurut lo, apa sih yang membuat orang-orang biasanya takut dan gimana cara mengatasinya? Nah, itu biasanya, itu sering masuk DM juga, itu biasanya takut sama kemampuan diri sendiri, biasanya sih. Bukan orang lain yang orang lain yang mengganggu kita, tapi lebih ke diri kita sendiri yang menahan kita untuk keluar. Jadi ya kalau aku pribadi punya prinsip, intinya kayak kalau ingin mulai bisnis itu harus mindsetnya paling dasar, itu harus mindsetnya udah disiapin dulu nih. Mindset mungkin kalau aku tuh mindset yang pertama suka berpikir positif nih. Aku mulai belajar berpikir positif tuh sejak ya perkuliahan lah, mulai dari buku itu aku udah belajar kayak sebelum masuk terjun ke buku itu aku belajar berpikir positif dulu nih. Maksudnya bisa jadi nih kalau gagal, nah bisa jadi itu minggu depan aku sukses. Nah aku sering berpikirannya kayak gitu. Jadi gagal itu bukan berarti aku gagal. Bukan, kalau dulu ketika SMP SMA ketika gagal itu aku ngerenung seminggu, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, yang bikin bisnis itu nggak dilanjutin lagi gitu loh. Nah itu dulu, tapi habis kuliah tuh belajar salah, ternyata dasarnya karena kita disuruh nyemplung, kita tuh nggak tahu dasarnya apa. Ternyata dasarnya itu mindset kan. Kita mindset dulu nih, berpikir positif, kalau ya gagal ya kita coba lagi. Bisa jadi ini emang bukan jalan kita, atau bisa jadi ini belum waktunya, mungkin minggu depan atau gimana. Nah terus yang kedua, aku dari berpikir positif nih, aku punya mindset berani gagal. Karena kalau kita nggak berani gagal ya itu balik lagi jadi kayak teman-teman takut untuk memulai, dia nggak pede dengan dirinya sendiri. Kemampuan diri sendiri itu sebenarnya kan dari ciptaan Tuhan itu udah dikasih porsinya masing-masing nih. Setiap orang tuh punya kemampuannya masing-masing. Nggak ada yang setiap orang itu nggak ada kemampuannya sebenarnya. Aku optimis setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Soalnya orang yang mohon maaf ada kekurangan, mungkin cacat, mohon maaf ya, itu pun bisa lomba, bisa menang kayak gitu loh. Bisa punya kekuatan yang melebihi orang normal. Jadi biasanya yang menakuti itu diri sendiri, bukan orang lain kayak gitu sih. Terus kalau aku juga komitmen punya mindset juga harus komitmen sama apa yang aku ambil. Intinya tadi kan berani gagal kan. Aku mencoba peluang apapun. Nah itu aku harus komitmen ini, harus dilakuin ini, ya harus dilakuin sampai mungkin sebulan, 3 bulan. Aku sih kalau aku taraf hitungan itu 3 bulan. Kalau 3 bulan menurutku udah nggak works, ya aku mencoba untuk mencari lain kayak gitu, mencari peluang baru. Terus tapi bukan berarti menyerah ya? Enggak, tapi mungkin nyari pintu lain lah, karena kan pintu rezeki itu banyak nih. Nah, kita cari pintu lain, mungkin salah pintu kayak gitu kan. Nah, karena aku kebetulan saya kemarin ini baru punya teman yang dia sebetulnya bekerja, cuma waktu pandemi ini sambil dia buka usaha makanan delivery menggunakan Grab sama GoFood. Itu dan dia growth-nya cukup bagus sih. Selama 3 bulan ini itu dia sempat dapat penghasilan lah. Tapi ada tantangan demi tantangan, nggak cocok sama partner lah. Terus akhirnya ternyata untuk buat makanannya juga susah, dapurnya dia dan lain-lain.
akhirnya dia memutuskan untuk ya udah kita pecah sama partner. Tapi habis itu yang terjadi seperti tadi yang lo bilang juga, jadi down, dirinya sendiri jadi down, lalu sekarang full time untuk kembali kerja. Padahal udah konsep, udah ada ownernya, tapi dia merasa bahwa gue nggak cocok jadi bisnis. Nah ini mungkin tadi yang dibilang harus kita menyikapi mindset kegagalan ini benar-benar harus benar ya kayak tadi ya, ada step-stepnya ya. Ya karena kayak belajar apa ya, kita harusnya malu sih sama diri kita yang pas bayi lah. Kita aja mau jalan aja jatuh, itu kita coba lagi. Kita naik sepeda jatuh, kita coba lagi. Nah kita sekarang udah bisa naik mobil sama naik motor, malah apa ya, malah jadi kebalikan gitu loh. Dulu aja kita pemberani, sekarang mungkin ada beberapa orang yang belum berani sama dirinya sendiri gitu. Terus mungkin kalau aku juga tambahin dengan sering belajar, sering membaca buku lah, sering membaca buku, mungkin sering ikut komunitas, sering ikut misal kayak grupnya Sekolah Pebisnis kan aku juga ikut nih, sering baca-baca inspirasi dari orang-orang, sering baca motivasi dari orang-orang, ini kan kayak membantu mindset kita untuk jadi kayak tumbuh, oh orang ini tuh bisa, masa iya aku nggak bisa, kayak gitu mikirnya. Jadi kita kan sama-sama 24 jam nih, sama-sama makan nasi, sama-sama mungkin umurnya malah aku lebih muda, harusnya waktunya dan tenaganya lebih banyak lah, harusnya kita bisa dong, maksudnya kayak gitu sih. Kalau aku mikirnya selalu positifnya di situ. Jadi lebih ke arah kita sendiri harus secara sadar memasukkan pikiran-pikiran positif seperti tadi yang melihat orang yang sudah duluan sukses, melihat baca buku sehingga kita dapat inspirasi-inspirasi baru, tips-tipsnya gimana lagi gitu ya. Jadi begitu kita jatuh, itu kita bounce-nya atau naiknya lagi, nyobanya lagi itu bisa mulai lagi dengan baik. Tapi nggak tiba-tiba nyoba, mungkin saya rasa teman-teman di sini banyak banget yang saat ini pandemi nyoba untuk jualan ke grup WhatsApp, ke grup yang lain gitu ya, ke grup tetangganya. Tapi kok yang ditemukan itu kayaknya nggak langsung berhasil, dan itu banyak dari kita yang ya udah akhirnya nggak jualan lagi, bahkan akhirnya kembali lagi ke aktivitas kita yang dulu ya. Iya benar banget ya, itu kalau aku cerita, aku kalau dilihat mencoba apapun tuh udah kayak puluhan bahkan ratusan peluang, itu bahkan udah dicoba dari kecil, mungkin dari SD itu udah dipaksa sama sekolah untuk mencoba peluang ini sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Itu mungkin bahkan bisa dihitung bisa puluhan peluang yang aku coba, dan mungkin ya peluang yang buku ini mungkin bisa jadi jalan yang bagus. Terus mungkin ini juga aku nyoba di Instagram, mungkin jadi jalan yang bagus juga kan, jadi pendongkrak dari buku juga, terus diri sendiri kayak gitu. Nah aku juga sering banget ini mungkin tips buat teman-teman yang bisa diikutin itu, aku dulu diajarin sama kakakku yang aku dulu nggak pernah paham apa artinya. Jadi dulu tuh aku disuruh bikin mind map, kayak PowerPoint, kita bikin setahun depan tuh jadi apa, 2 tahun jadi apa, 5 tahun jadi apa, 10 tahun jadi apa. Targetnya tuh dulu aku disuruh target itu nggak tahu, maksudnya aku kok bisa mikir ya, maksudnya kan masih lama, aku nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh nggak bisa kayak gitu kan. Tapi dulu dipaksa sama kakakku, karena kakakku juga mungkin dia punya mindset bisnis karena dia punya cafe F&B lebih tepatnya. Nah aku dipaksa tuh disuruh bikin, mungkin kakakku pengen membentuk karakterku kan, jadi aku dipaksa bikin PPT lah, udah bikin aja PPT dulu, sepikiranmu dulu, nanti bisa diubah di tengah jalan, bilangnya kayak gitu. Dulu aku ngasal aja, aku pengen masuk kuliah di sini, dulu SMA dulu sih, mau masuk SMA di sini, kuliah di sini, punya mobil ini, punya rumah ini, punya kekayaan segini. Dulu kan masih SMP mungkin impiannya belum gede-gede amat ya. Tapi menurutku ketika udah punya mimpi mobil ngehajiin orang tua, itu udah mimpi yang paling gede sih menurutku kala itu. Nah, aku udah tulisin gue sedikit. Karena kalau teman-teman ini saat ini nih mengenai gimana setting goals, kalau dapatnya dari mereka yang sudah jauh berhasil, pasti mereka ngomongnya adalah tetapin omset lo nanti tahun depan 5 tahun lagi mau jadi berapa, mau 100 juta, mau 1M, mau 500 juta gitu ya. Kalau itu cara ngomong orang yang sudah jauh dari teman-teman saat ini. Tapi kalau sebagai pemula, sebagai teman-teman baru mau mulai, nggak usah mikirin jumlah uang dulu, pikirin simpel aja. Teman-teman buka PowerPoint, lalu masukkan dulu mimpi teman-teman 5 tahun ke depan itu teman-teman maunya apa, seperti tadi yang Bro Faisal bilang ya, mau umrohin orang tua, mau punya keinginan untuk apa aja. Sesimpel itu teman-teman. Jadi nggak usah ngisi bisnis model kanvas, nggak usah ngisi macam-macam yang terlalu kompleks yang membuat teman-teman malah nggak jalan-jalan gitu ya. Iya, dulu dan lucunya, bukan lucu sih, alhamdulillahnya ketika aku tulis yang aku ngasal nih, dipaksa kakakku, itu tuh bisa terjadi gitu loh. Aku kan print nih, disuruh print,
terus aku taruh di tempat tidur nih, tak tempel. Nah, itu tuh ternyata itu sebagai kayak doa kita gitu. Dan ternyata aku cita-cita di kampus mana dulu, aku SMA mana, terus kampus mana, itu tuh terjadi semua. Jadi di tahun itu tuh kayak terjadi loh ini kayak doaku, dulu aku pernah bikin ini, lucu gitu ketika membaca, loh aku dulu punya cita-cita ini dan sekarang udah terjadi kayak gitu loh. Jadi ya keren gitu, walaupun dulu aku nggak tahu fungsinya apa, dan sampai gara-gara itu terjadi ketika SMA udah seperti apa yang aku tulis. Nah, aku coba ulang lagi, aku tuh pingin di kampus mana itu aku style ulang nih, oh ini ternyata works ya kayak gini, terus aku coba nih, aku nanti di tahun berapa udah kayak gini. Jadi punya goalsnya 5 tahun sampai 10 tahun. Itu mungkin sekarang bisa aku rinci sih per tahun punya goals. Dan lucunya ketika aku bikin Instagram ini, dulu 4 Mei itu aku punya cita-cita, punya goals, itu di Desember itu 50K. Dan ini udah 30 berapa, ini berarti kan kayak goalsnya mungkin bisa tercapai gitu. Itu kayak udah terbiasa kayak gitu, mungkin teman-teman bisa ikutin sih. Betul. Ini powerful sih. Sangat simple dan memang action oriented, bukan terlalu mengawang-awang ya harus sampai berapa. Kayak saya pun punya target-target kecil kayak gitu juga. Nanti di akhir tahun sekolah bisa kan gini gitu. Paling nggak teman-teman bisa memvisualisasikan dulu ya. Kalau tadi kan pertama takut gagal. Kedua yang sering juga adalah apalagi kayak Bro Faisal tadi umur SD udah mulai berbisnis. Pasti umur SD itu kan kita tujuannya adalah lulus untuk sekolah dulu. Banyak banget yang ngomongin kita misalnya. Nah, gimana sih caranya supaya kita kalau ada orang yang ngomongin gitu, takut dia ngomongin, itu juga jadi satu faktor ya sebenarnya ya? Iya, benar. Kalau aku ya, bukannya mau menyampingkan, kalau aku pribadi, dulu tuh kayak orangnya kayak disegani, di sekolah itu kayak disegani. Mungkin gara-gara itu jadi orang itu yang mau nyinyirin itu nggak ada. Kalau kita jadi orang kayak pendiam, itu kita bakal sering dinyinyirin. Mungkin ngatasinya bisa kayak kita sering bersosialisasi, jadiin mereka temen, jadiin mereka relasi. Mungkin kalau katakanlah punya rezeki lebih, traktir aja mereka kecil-kecilan, bisa jadi dengan itu tuh kita bisa nambahin karisma kita kan, dan kita nggak bakal dinyinyirin. Misal pun kena dinyinyirin, itu kalau aku nggak dengerin, mending nyinyirin itu aku mau bakal buktiin. Aku tuh kadang sebel sama orang yang bilang emang bisa ya jualan online. Jualan dulu kan ngomongnya jualan ya, emang jualan bisa dapat uang banyak. Nah, aku dulu buktiinnya gini, ketika aku dapat, aku pamerin ke dia. Aku dulu sering banget yang kayak gitu, maksudnya ketika aku dapat, katakanlah goals yang aku dapat, ya aku pamerin ke orang yang nyinyirin nih, aku dapat segini nih, kamu bisa dapat apa, kayak gitu. Jadi kita nyinyir balik. Kalau aku mungkin nyinyir itu cara yang salah, tapi ya work sih. Aku buat pedein diri sendiri. Tapi lebih bagus sih dibandingkan kita begitu orang nyinyir ke kita langsung balas kembali tapi dengan perkataan aja gitu. Namanya orang yang belum melihat hasilnya kita, sebenarnya kalau kita ngomong apapun ke dia pasti nggak akan diterima lah gitu ya. Saya bisa gini-gini loh, saya nanti bicara rencananya gini-gini, itu percuma teman-teman ngomongin semuanya ke mereka ya, yang nyinyir itu ya. Kecuali kayak tadi, benar-benar ada hasilnya, dan hasil itu jangan lupa ditunjukin ke mereka gitu. Ini hasilnya gitu ya. Kalau zaman sekarang kan, misal kalau levelnya udah remaja atau lebih dewasa, mungkin lebih ke diem, tapi kan hasilnya kelihatan nih, hasilnya. Jadi hasil itu bisa berbicara kan, kayak mungkin ke Atta Halilintar mungkin bilang kayak, contohnya kayak gitu, aku sering lihat Atta itu buat kayak motivasi, dia punya achievement, dia tampilin hasilnya, berarti hasilnya udah berbicara kayak gitu. Jadi kalau orang ada yang nyinyirin, dia aja bisa gitu loh. Yang nyinyirin nggak bisa apa-apa, itu maksudnya. Nah, terus ini menarik banget karena dulu lo dari SD nih udah sempat mengalami berbagai kegagalan. Nggak mudah buat gue ngebayanginnya anak SD aja yang dapat nilai katakanlah F gitu. Dapat nilai katakanlah kalau pakai angka 20, 30 gitu. Pulang ke rumah dimarahin orang tuanya. Habis itu mungkin dihukum nggak boleh keluar rumah, nggak boleh main misalnya gitu ya. Itu aja udah mengecewakan buat banyak dari kita. Sedangkan ini kita masih kecil SD dan gagal berbisnis loh, bukan gagal di sekolah dapat nilai jelek ya. Tapi bisa menghadapi hasil yang mungkin mengecewakan ya buat kita sendiri. Itu gimana dulu prosesnya sehingga lo bisa mencoba hampir puluhan bisnis dan bisa gagal, banyak gagal pasti dibandingkan berhasil ya kalau pebisnis yang pasti benar. Bisa tetap lah. Bisa. Ya kalau aku itu sih, dulu kan ini masalahnya orang tua, padahal orang tuaku itu latar belakang dua-duanya itu orang pendidik. Maksudnya mereka guru TK, guru
guru SD yang latar belakangnya itu pendidik yang ingin anaknya itu ya pendidikannya fokus lah, nggak ada yang sambilan jualan. Jadi aku itu kayak sebenarnya kalau aku pribadi alhamdulillahnya punya orang tua yang mendukung dan punya kakak yang membukakan jalur. Dulu itu keluargaku orientasinya ke kedinasan, ke PNS dan lain-lain, ngikutin jalur orang tua. Tapi ketika kayaknya banyak teman-teman hasil, iya, ketika kakakku itu apa ya, katakanlah ngeyel dalam hal ngasih bukti dulu, kakakku tuh ngajarin aku mending diem, maksudnya kita fokus sama pelajaran lah, tetap fokus, nggak boleh menghindari dari pelajaran, kita tetap fokus sama tugas kita, kewajiban kita. Cuman di samping itu kita diem-diem aja, kita bikin maksain untuk jualan, kita belajar untuk jualan. Ketika kita hasilnya ada, baru omongin ke orang tua, karena ketika orang tua itu udah tahu, udah 100% bakal didukung. Kalau aku sih 99 lah, 99% itu bakal didukung ketika hasilnya udah ada. Karena namanya orang tua kan pinginnya itu terbaik sama anaknya, hasilnya kayak gimana lah. Ya ada lah orang tua yang nggak pingin anaknya jadi baik kan. Nah tapi kan beda-beda nih caranya, ada yang menuntun, ada yang membebaskan, tapi kan kita bisa cari alternatif lain. Kita nggak bohong, tapi kita ngasih buktinya kayak gitu. Jadi aku seringnya ngikutin kata kakakku sih, jadi lebih ke diem. Dulu sering aku bukan ditolak sih, dibilang fokus belajar dulu ya nak, fokus ini dulu ya Sal, jangan ngikutin ini dulu. Jadi sampai aku SMA itu ngikut doktrin itu, ya udah isiku cuman sekolah, fokus, dapat nilai bagus, belajar sampai pulang rumah itu belajar. Tapi aku punya sambilan yang aku diem-diem, karena kakakku kayak membuat karakterku sih sebenarnya. Aku bersyukurnya punya kakak yang memaksakan diriku. Iya, itu sebagai kayak mentor sih. Ya. Dulu kakaknya tapi mengawalinya juga sendiri ya, berarti ayah dan ibu dua-duanya juga belum ada bisnisnya ya? Belum. Jadi kayak aku ya maksain kayak membukakan pintu buat adiknya ini sebenarnya gitu. Wah, itu gimana caranya kok bisa waktu itu kan mulai berbisnis pertama kali ya? Baru dan lihat dari kakaknya juga loh waktu itu. Tapi kan tetap aja buat kita nih sekarang kalau ada teman-teman yang mungkin dibilangin sama orang tuanya, kamu lagi ngapain? Kita maunya itu sebelum kita mulai bisnis, bahkan ada beberapa yang menyibukkan diri untuk meyakinkan orang tuanya gitu. Jadi, aku mau buat ini nih Pak, mau buat ini loh Mbak. Tapi padahal kita belum buat sama sekali, bisnisnya belum jalan sama sekali, tapi sih meyakinkan orang tua kita yang nggak setuju gitu ya. Nah, sebaiknya jangan kayak gini berarti ya. Ya, kalau ada punya tipikal orang tua yang kayak ngelarang, ya kita bukannya ngomong, tapi kita kasih hasilnya aja. Tapi kalau punya orang tua yang membebaskan, enak banget kayak gitu. Dan akhirnya sekarang orang tua aku membebaskan. Di masa kuliah ini karena aku udah ngasih bukti nih, ya jadi beda, jadi berubah. Yang namanya orang tua, tapi tetap ada pesan tersembunyi. Kamu harus fokus di jalur yang sesuai orang tua. Jadi kayak aku nih, kayak dua jalur yang aku pinginkan ada, jalur yang dipinginkan orang tua tetap ada. Wah, ini kayaknya banyak banget ya teman-teman yang merasa terbantu ya dengan saran ini ya. Karena dibilang memulai aja itu dengan cara langsung action aja itu emang gak mudah sebenarnya. Harus ada step-stepnya kayak tadi nih. Mindsetnya yang pertama jangan takut ya kalau gagal, bangkit lagi. Kedua tadi cara berpikirnya kalau ternyata orang tua nggak suka itu ternyata cara berpikirnya kayak gitu. Yang ketiga itu adalah biasanya sering kejadian juga itu kalau kita ngerasa kayaknya kok mau jualan sih, udah tahu sih saya mau sukses lewat jualan, tapi kok gengsi ya gitu. Tapi kok rasanya dalam diri itu nggak enak. Nah, itu gimana sih caranya supaya ngebuang rasa gengsi kita supaya kita mau jualan? Nah itu gimana bro? Kalau aku cara ngilangin gengsi itu biasanya pertama itu aku ya pertama di luar dari mindset tadi ya. Yang kalau eksternal itu aku pilih-pilih itu temennya. Maksudnya temen kan banyak nih. Ya kalau yang toksik katakanlah dia sukanya nyinyirin, dia punya gaya hidup yang tidak seperti kita. Mungkin biasanya tuh lingkungan yang tidak mendukung itu kalau dia lingkungannya dia sukanya nongkrong, dia sukanya apa ya, jalan-jalan keluar, ya kita ikutin dia. Cuman kalau kita punya kegiatan ya kita apa ya pamit dulu lah. Kita ada sesuatu nih kayak gitu. Bilang aja kita ada kegiatan di kelompok sebelah. Padahal kita sebenarnya baru sendiri buat fokus apa ngembangin bisnisnya. Nah tapi kalau masalah yang gengsi tadi itu biasanya karena komunitas dia itu nggak mendukung biasanya. Komunitasnya itu toksik. Nah caranya emang
pilih-pilih temen kalau aku kayak gitu. Terus Penting banget jangan ya ternyata. banyak dengerin omongan temen lah, karena emang omongan temen kan ya emang apa ya, sifat manusia itu sukanya komentarin orang tapi dirinya sendiri belum tentu kayak gitu. Iya, iya, iya. Ibaratnya apa, susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah ya. Iya, walaupun kita sebenar apapun, sesalah apapun ya tetap disalahin. Eh, Oke, jadi emang bener banget ya, karena kadang-kadang kita punya kemauan besar, tapi kalau lingkungan kita nggak mendukung, juga percuma ya, tetap aja kita akhirnya down juga. Jadi nyari lingkungan. Tapi waktu lo dulu masih SD, SMP, SMA, dan udah mulai jualan, gimana cara nyari lingkungan yang ibaratnya mereka emang mau jualan gitu, sedangkan rata-rata kan pasti teman-teman lo ini kan bahkan belum kepikiran sekali kalau mau jualan gitu, atau makan nggak SD gitu, atau SMP gitu, pasti nggak kepikiran kan gitu. Mungkin gimana tipsnya buat teman-teman di sini yang mungkin sekarang masih SMA, masih kuliah, tapi udah punya visi, udah punya mimpi yang cukup jauh kayak lu tadi, 5 tahun ke depan gue akan gini-gini-gini, dan gue mau mencapainya lewat jualan. Tapi lingkungan sekitar kita itu belum mendukung. Nah itu gimana tipsnya bro? Kalau aku pribadi sebenarnya dari SMP, SMA, SD itu, SD masih punya lingkungan sih. SMP sama SMA itu kok menyendiri. Jadi tipikal orang yang nggak ngikutin komunitas apa ya, event atau organisasi atau acara itu nggak ikut ketika itu. Karena apa ya? Ya karena itu tadi kekangan dari orang tua, aku nggak boleh ikut apa-apa. Jadinya aku nggak ikut apa-apa kan, cuman punya jualan sama punya kegiatan belajar. Ya aku cuman fokusin dua itu, sama bimbel. Aku jadi disuruh ikut les gitu kan karena orang tua, karena dia pingin pendidikannya kuat. Nah jadi kalau itu komunitasku jadi kayak temen sekolah, temen kelas sama temen les doang. Jadi kayak nggak punya temen. Jadi ketika itu kan gagal gue emang di situ. Kalau kita nggak punya temen kan efeknya ke bisnis kita nih, jadi nggak berkembang nih. Yang tahu kan jadi apa ya, yang dikit gitu, nggak ada relasi. Ya. Relasi kan emang sangat membantu banget nih tentang bisnis. Nah itu aku baru dapet di kuliah. Ketika kuliah aku pilih-pilih nih temen-temennya. Jadi pas kuliah itu aku punya visi, aku harus membalikan 190 derajat tuh. 180 ya berarti ya. Kayak balikin lah, dulu yang nggak punya temen, sampai akhirnya banyak temen. Itu mau apa ya, cuman dibalik 2 bulan lah, aku bisa memikirkan diriku harus berubah lah. Pokoknya gimana caranya aku masuk kuliah punya banyak temen. Dan aku pun bisa bisnis dari punya banyak temen itu. Jadi ketika banyak temen itu enaknya, enak banget. Nanti modal nggak masalah. Gitu. Sama orang tua ya, pintarnya waktu itu lo kuliahnya benar-benar pergi dari rumah lo untuk benar-benar ngebangun jaringan network lo ya. Iya, gitu. Ternyata alasannya itu ternyata. Jadi memang mengembangkan bisnis dari SD, SMP, SMA dengan lingkungan yang sebenarnya jarang ada yang mendukung, itu sangat sulit ya. Bahkan merasa seperti kayaknya gua doang nih yang punya visi untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Begitu lo pindah ke lain, menemukan lingkungan yang sama satu visi, mau jualan juga, itu malah kita selain jadi semangat, tapi network yang bertambah, dan juga ilmu kita jadi nambah ya, cara jualannya juga ya. Ya, ketika aku di kuliah itu jadi kayak ikut komunitas bisnis dari kampus itu, terus komunitas bisnis di luar, terus dulu semester 4 kayaknya, baru kenal sekolah bisnis. Nah, aku masuk nih, terus masuk lingkungan-lingkungan lain, kayak gitu. Jadi kayak semua grup yang bisa menambahku motivasi, yang nggak bikin aku down, ketika aku down aku bisa balik ke situ dan kayak dicas lagi, di-charger lagi, tenaganya, motivasinya. Jadi kayak kita dinyinyirin pun kan sempet nih, maklum kan orang punya down juga, tapi kita harus balikin lagi nih, nggak boleh yang turun langsung glosor kayak gitu, nggak boleh. Jadi kita bisa atur kita sendiri ya gitu sebenarnya. Betul. Karena emang gue setuju banget sih, buat orang biasa aja, nggak usah pebisnis, teman-teman yang karyawan atau masih sekolah, kadang-kadang kita keluar dari rumah udah punya rencana yang positif, ternyata begitu keluar dari rumah itu orang-orang di luar rumah kita, di luar tempat kita tinggal, itu pasti pikirannya banyak yang negatif dibandingkan dengan pikiran atau rencana kita yang kita udah planning sebelumnya. Nah itu kenapa teman-teman juga perlu komunitas yang positif, komunitas yang bisa bikin kita kalau lagi down itu naik lagi. Nah terutama kalau teman-teman yang mau jualan, yang mau berbisnis ya, karena pebisnis ini kan ibaratnya hanya 3% aja dari seluruh Indonesia ya. Entrepreneur itu only 3% katanya orang. Berarti nggak banyak memang komunitas yang bisa mendukung teman-teman untuk bisa sukses berbisnis atau berjualan. Jadi penting untuk mencari komunitas ini. Nah terus bro, tiga mindset utama ya tadi ya, takut, lalu kedua
gimana caranya biar bisa nggak gengsi. Lalu kalau mau mulai nih, nah biasanya mau mulai ini juga banyak banget kendalanya. Menurutmu kendala utama dalam memulai bisnis itu apa sih yang sering kita temui sebagai pemula? Biasanya kalau pemula, kalau kan aku pernah yang nggak punya temen sama punya temen nih, punya relasi sama enggak. Ketika nggak punya temen itu masalah utama pasti satu, modal uang kan. Pasti kalau nggak punya siapa-siapa, itu pertama modal uang itu udah jadi kayak momok gitu loh. Harus ke siapa. Soalnya dulu ketika SMA, ketika bikin minuman botol franchise di pinggir jalan, itu aku pinjem orang tua itu 4 juta. Itu pinjem karena kami nggak punya siapa-siapa kan, tabungan juga belum ada karena orangnya boros. Terus akhirnya ngomong ke orang tua yang ngomongnya lama, jadi punya planning 5 bulan lah dari opening itu. Jadi bujuk orang tua dulu, ngomongnya tuh nggak ke bapak, soalnya aku tahu kalau bapak itu nggak bakal mendukung kan, jadi aku ngomongnya ke ibu yang ngomong ke bapak. Jadi kita tahu triknya nih ngomongnya gimana. Soalnya kalau kita ngomongnya langsung ke bapak nggak bakal dibolehin dan ya udah mimpinya hilang. Tapi ketika kita tahu lewatnya mana, ya aku ngomong ke ibu dulu, ibu tugasnya membujuk bapak. Jadi orang tua support untuk di SMA itu aku bikin. Soalnya susah banget ketika mujuk orang yang punyanya pendidikan banget disuruh bisnis ya gitu. Biasanya yang pertama itu modal. Terus kalau bedanya ketika aku kuliah udah punya relasi, itu modal bukan jadi masalah. Yang jadi masalah itu motivasi. Malah yang jadi masalah itu ngatur waktu, motivasi, marketing, mungkin cara belajar. Maksudnya kita harus belajar terus kayak gitu. Kita punya motivasi harus belajar terus. Karena kan ilmunya naik terus nih ilmunya. Kan kita nggak boleh lah stuck di ilmu yang kita punya kan. Kita harus upgrade diri terus. Nah itu yang bikin males tuh biasanya kalau kita pas aku di kuliah itu malesnya ngatur waktunya, ngatur motivasi diri itu. Kalau modal itu bukan jadi masalah ketika kita punya relasi. Nah kalau teman-teman di sini yang masalah ke modal itu gimana caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan modal untuk mulai, atau bahkan nggak perlu modal, atau gimana menurut lo buat teman-teman sekarang yang masih berpikir mengenai gimana ya cara dapat modal ya? Kan kalau misalnya tanya ke orang yang kita nanya ke yang sudah expert banget, bisnisnya biasanya kendalanya modal. Habis itu dia langsung bilang bahwa pokoknya cari gimana pun supaya bisa dapat modal. Tapi mungkin kayak lo nih yang memang fokusnya ke bisnis pemula, ada nggak sih cara-cara buat kita yang benar-benar masih pemula buat nyari modal ini supaya kita bisa mulai bisnisnya gitu? Tips-tipsnya apa aja sih selain tadi yang lo sharing minta ke orang tua? Kalau dari pengalamanku, karena aku dulu udah aware tentang ini tuh dari umur belasan, mungkin nggak yang 20. Aku takutnya ketika nanti yang dengerin ini umur 20 nanti sesuaikan aja gitu loh, tergantung targetnya orang-orang. Karena dulu kan aku aware tentang ini kan dari belasan tahun, jadi punya target itu kapan, itu aku udah jelas kan, jadi ingin punya bisnis itu di tahun kapan itu udah jelas. Jadi ketika awal-awal itu, aku cuman bukan maksain, pakai apa yang aku punya. Jadi ketika itu punya modal dikit, ya aku bisa dropship. Aku dulu tuh dropship baju, jadi aku dulu dropship baju itu laku 100 itu dalam setahun, masih tahun ya. Dropship baju, terus dropship sepatu itu bisa. Terus dropship dulu tuh karena aku suka nge-game, aku dropship e-voucher buat gamenya ini. Nah jadi dulu masih kayak personal oriented, jadi ketika untung ya buat sendiri, kita buat hura-hura lah, bukan buat nabung, buat perkembangan bisnis tuh nggak ada dulu pikiran kayak gitu. Jadi bisa dari reseller, dari dropship itu buat nabung dulu. Nah, kalau aku pribadi, cara aku dapat bantuan mungkin orang yang bisa partner yang punya dana yang gede, itu caraku cuman simple sih. Karena aku dulu punya sering baca gimana, sering dengar gimana, aku lupa. Bantulah dulu orang yang gede, nanti kamu bisa dapat relasi yang sangat gede lagi. Jadi dulu tuh ketika aku belasan tahun masuk kuliah lah, karena aku punya visi untuk banyak temen nih. Jadi aku dulu masuk semua organisasi yang aku suka. Terus pas di organisasi bisnis nih, aku ketemu sama orang yang dia, ya itu tadi yang aku bilang mentornya terlalu tinggi nih. Ternyata aku dikasih jodoh ketemu itu karena udah nyoba semua lingkungan kan. Dan akhirnya dikasih jodoh ketemu sama orang yang levelnya udah tinggi nih, dia udah main properti, omsetnya udah puluhan M dan lain-lain. Nah, aku di situ pertama aku bantuin ya, tujuannya bukan ke duit karena kan masih muda nih.
Dulu tujuannya aku mau bantuin dulu, siapa tahu nanti aku dapat relasi, dapat pengalaman. Jadi gajiku tuh pengalaman, bukan gaji komisiku tuh bukan komisi duit. Jadi komisi pengalaman, komisi relasi, komisi apa ya? Relasinya relasi. Jadi temennya relasi tuh, jadi ketika kita bantu kan jadi kayak orang andalan nih. Jadi kita cuma maksimalin diri, kemampuan kita tuh apa, kita kasih ke dia, dia butuh apa, kita maksimalin, kasih tunjuk lah kita punya value apa lah. Habis itu kita bakal dikenalin orang yang relasi dia kan, kalau dia udah level tinggi itu, misal komisaris kan, dia punya relasi yang komisaris semua nih. Ketika kita baru keluar, kita tuh diajakin tuh ketemu sama orang-orang. Jadi dulu aku pernah kesempatan disuruh beliau itu ketemu Bang Chandra, yang dimana aku orang yang pemula banget, aku penggemarnya Bang Chandra, tapi disuruh belajar di Bang Chandra langsung. Padahal secara itu Bang Chandra itu mematok harga yang puluhan juta, dan aku nggak ngeluarin dana, tapi aku disuruh belajar di situ. Nah itu menurutku apa ya? Langkah yang pertama tuh jadi aku kayak yang aku post di feedku itu yang tentang kita jangan ngejar uang dulu, tapi kita kerja dulu. Ya itu aku banget gitu loh. Aku mau dulu aku kerja banget, kerja dulu, baru akhirnya dapat uang kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak bantuin orang yang lebih tinggi dari kita itu keren. Itu bakal dapat hasilnya nanti ketika kamu bisa maksimalin dirimu, ngasih totalitas ke dia, dia bakal kasih ke kita. Jadi dulu ada momen dimana tahu-tahu ketika aku udah ngasih maksimal gitu, kamu mau bikin apa, kamu kekurangan apa, aku ada donasi ini, ya udah pakai aja. Ya udah selesai. Dana bukan jadi masalah ketika itu. Betul. Ini tipsnya bagus banget ya teman-teman ya, karena tips ini pasti nggak akan keluar dari mereka yang udah sampai sana udah besar gitu. Nah ini perjalanan yang memang teman-teman dikasih langsung. Kadang-kadang kita sebagai pebisnis yang pemula pengennya langsung sukses punya brand sendiri gitu ya. Ya siapa sih di dunia ini maunya itu jadi dropshipper seumur hidup, jadi reseller seumur hidup, atau jadi karyawan seumur hidup? Pasti teman-teman gak ada yang mau gitu. Maunya teman-teman langsung punya brand sendiri dari awal. Tapi pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk teman-teman langsung punya brand sendiri? Sudah siapkah kita teman-teman? Ya, levelnya orang kan beda-beda nih. Kita harus memantaskan diri. Ketika kita ngurusin dana berapa, ya itu level kita di situ. Ketika kita pertama kita levelnya di mengurus 10 juta tapi dikasih dana 100 juta, ya belum mampu kan, harus belajar lagi. Nah, jadi mending pantaskan diri dulu. Uang itu bakal ada kok, mesti ada gitu. Jadi ibaratnya kalau boleh gue simpulin, waktu itu lo sempat nyoba misalnya jualan, tapi ternyata jualan kita belum maksimal nih, ada yang kurang, entah karena koneksinya kurang atau cara kita marketingnya kurang. Berarti untuk melengkapi barang jualan kita yang saat itu ke barang jualan yang saat itu, lo cari mentor dengan cara membantu mereka yang sudah lebih sukses jauh dari lo gitu ya. Benar. Ya, akhirnya ilmunya ini yang lo serap, ini lo terapin justru ke jualan lo yang saat itu lo jual ya barangnya. Benar. Wow. Terus gimana caranya kalau misalnya teman-teman yang mungkin saat ini mau mulai nih? Kebanyakan kita kalau mau mulai kan, kebetulan kalau lo nih bisnisnya udah dari SD sampai kuliah, bahkan sampai lulus kuliah ya. Nah itu sekarang juga masih jalan. Kadang-kadang kita berpikirnya itu, gue pengen nyari barang-barang yang lagi laris sekarang apa sih? Yang lagi tren sekarang apa sih? Gitu. Nah lu kan udah gagal dan surutnya dan naiknya, bahkan sekarang udah sampai banyak resellernya kalau nggak salah ya, dari cerita-ceritanya. Ya, ratusan. Artinya udah sempat gagal berkali-kali. Pada akhirnya lo sadar, sebenarnya kalau disuruh milih baru mau mulai bisnis buat teman-teman, itu sebaiknya pilih yang trending atau pilih yang laris, atau gimana sih cara untuk memilihnya kalau misalnya baru mulai? Kalau ngomongnya sekarang itu lebih enak dari dulu. Kalau dulu aku sering banget dinasihatin sama kakakku itu, kamu nggak harus cari tren. Maksudnya kamu temukan passion dulu. Jadi dulu aku ditanyain passion apa, tahu nggak tahu. Jujur dulu aku ditanyain passion, kamu tuh punya passion apa gitu kan. Jadi kan bahasa motivator atau bisnis yang gede kan biasanya tanya itu kan, passionmu apa. Padahal sebenarnya yang ditanyain itu belum tentu tahu passion itu apa. Jadi dulu aku secara lucu aku menjawab passionku distro, setauku itu passion. Jadi ada lucunya. Nah,
ketika itu aku baru dijelasin passion itu apa dan lain-lain. Nah, ketika itu aku baru tahu nama passion itu apa, karena dulu nggak pernah ada yang ngomong passion itu apa, cuman kakakku nih. Dipaksa aku tadi ditanya langsung ditodong, passion kamu apa. Nah, ini yang sering terjadi ketika sekarang kan, ditanyain aku harus bisnis apa, ikutin passion kamu. Sedangkan yang dibilang passion itu belum tentu dia tahu passion dia. Apa itu passion dulu? Setelah tahu apa itu passion, belum tentu passion dia itu tahu. Kita punya kemampuan diri apa itu belum tahu. Jadi ada levelnya nih. Ketika tahu arti passion itu ada yang belum tahu. Terus setelah udah tahu, cara nyarinya aja belum tahu juga. Ya gitu. Nggak semua bisa nyari passionnya diri sendiri seperti itu gitu loh. Nah, kalau aku dulu diajarin dari kakakku itu juga awalnya trending. Aku ambil bisnis yang trending dulu. Karena apa? Dulu aku 2 kali. Pertama bisnisnya itu sugar glider. Kalau Mas Yosef tahu, hewan binatang sugar glider. Dulu tuh aku dipaksa kakak aku tuh ternak, jadi dimodalin 1 juta. Itu cuma dapat 4 ekor. 4 ekor tuh 1 jantan, 3 betina, aku inget banget. Nah itu ketika aku coba, aku paksain, aku belajar dan lain-lain, ya aku dituntun sih seminggu. Habis itu ditinggal, aku belajar sendiri. Dan akhirnya punya kandang itu 20-an dan total ekornya 100. Dari 4 jadi 100. Nah itu udah tren kayak gitu kan. Itu waktu itu trending. Itu sugar glider waktu itu trending. Jadi kakakku udah kayak ngeriset mana yang trending nih buat adiknya. Jadi adiknya kayak enak nih nyobain, nggak yang susah-susah banget. Kalau fashion kan dia harus nyari marketnya dulu nih. Kalau trending itu udah marketnya udah ada. Jadi adiknya udah dikasih tahu nih, kamu pakai trending aja, jadi lebih enak. Ketika itu aku pakai trending, ya lancar gitu. Jadi aku merasa kayak kok gampang, ternyata emang trending ketika itu. Jadi aku bukan merasa gampang, emang trending. Jadi kan kalau trending pasarnya baru banyak nih. Cepat. Tapi kalau soalnya tadi ada cerita kan awalnya SD makaroni. Nah tadi sugar glider itu umur berapa? Ada Pratama nanya nih dulu umur berapa kan? Sugar glider itu SMA kelas 3. Jadi ketika mau setelah UN tuh aku ada waktu longgar kan, jadi aku dibeliin sugar glider, terus aku belajar sugar glider dan lain-lain. Dan sugar glider itu nggak gampang, dia bukan gigit gitu kan. Jadi nggak gampang ngurus sugar glider itu. Oke, terus sampai jadi 10 kandang, sampai diternakin dan waktu itu sempat running ya. Terus mungkin pasti dengan effort yang gue ngebayanginnya nih ya, dari 2 sampai 10 aja breeding yang sampai lu punya kandang banyak itu sesuatu hal yang lu butuh konsistensi, butuh effort, benar-benar lu butuh kekuatan juga buat kesana kemari untuk rawat sugar glider ini. Terus udah pasti kan sekarang udah ganti, bukan sugar glider lagi. Terus pertanyaannya ada baru mau nanya dari Ehwan Amar, gimana cara masarin sugar glider? Nah kadang-kadang kita udah produksi bingung masarinnya gitu. Oh dulu itu aku diajarin sama aku coba aja dulu pasar di Facebook. Jadi untungnya diriku dulu tuh kayak udah dituntun gitu loh. Jadi kayak kamu produknya udah ditentuin nih sugar glider, pasarnya udah ada. Ternyata promosinya coba dipakai Facebook. Dulu pakai BBM juga nih. Nah kamu pakai Facebook sama BBM. Pakai BBM udah hilang kok belum ya? Ingatku masih ada sih. Jadi pakai BBM sama pakai Facebook. Tapi paling banyak yang beli itu Facebook. Dan fun fact-nya, sampai sekarang kemarin ada yang ngasih WA aku nyari sugar glider. Padahal aku udah ternak lagi. Jadi nomorku sampai dulu dari aku SMP itu nggak ganti nomor WA. Masih ada di blogspot. Dulu aku bikin blogspot. Tapi kalau aku tanya setiap aku ketemu COD gitu, tak tanyain lewatnya mana, ya dia cerita lewat Facebook, bukan jalurnya. Jadi aku dulu udah belajar kayak survei gitu loh. Dia belinya di mana? Di Facebook, di grup komunitas, di grup Facebook sih, lebih ke Facebooknya. Jadi BBM nggak ada yang beli, terus di WA juga nggak ada yang beli. Beli paling 1-2 doang. Tapi aku arahin ke situ dari Facebook, aku arahin ke WA. Begitu. Nah ini satu yang penting juga deh. Coba deh kita berhenti di titik ini di mana tadi lo barusan bilang ini kayak survei juga sih. Nah, gue yakin banyak teman-teman di sini yang jualan, yang udah marketingin bisnisnya, dapat pembeli tapi nggak pernah disurvei. Kadang-kadang ya kita dapat pembeli, beli ya udah putus. Padahal tiba-tiba kita merasa bahwa kurang order. Padahal orang yang beli kita ini nggak pernah kita tanya. Nah kalau boleh tahu bro, gue tahu pengalaman lo ini kan udah berjualan macam-macam barang nih sampai sekarang ini. Pertama gimana sih cara mudahnya gitu ya? Kalau survei riset pasar kan harus
nyemplung ke area mereka lalu nginep di sana dan lain-lain, kompleks banget ya. Cara yang gampang lewat chat kan seperti kita kan. Nah, kalau boleh tahu di-share ke teman-teman yang ada di sini, gimana cara lo supaya teman-teman juga bisa ngikutin cara survei lo ke orang-orang yang jadi pembeli, paling nggak pembeli awal-awal kita nih. Biasanya tanyanya gimana? Ini yang dulu atau yang sekarang dulu, Mas? Kalau yang dulu, aku tuh ngasal, jadi aku masuk grup aja. Yang penting grup itu tulisannya Speedglider, itu aku masukin. Mau manapun, pokoknya area Jawa aku masukin. Karena kan Speedglider bisa dikirim area Jawa. Karena pakai kereta, itu bisa. Jadi aku masukin semua komunitas yang ada tulisannya Speedglider. Sebatas itu, cuma ada tulisan Speedglider, komunitas aku masukin. Aku tawarin di situ. Terus, ingat, aku juga dulu pakai OLX. OLX apa? Toko Bagus ya? Aku lupa. Kaskus juga ada dulu. Toko Bagus, OLX sama Kaskus. Aku ingat. Kayaknya masuk situ sih. Ya, jadi dulu aku pasarin semua dulu. Jadi kalau aku dulu karena belum tahu, surveiku malah harus lebih ke pemasarannya, dijangkaunya lebih luas dulu, baru tanyain ketika dia udah beli, baru aku survei nih, ini orangnya banyak di mana. Habis itu aku pakai yang terbesar, aku kembangin di situ. Ternyata aku baru pelajarin sekarang, itu ternyata masuknya kayak Pareto ya, kita masukin di mana, ternyata yang gede satu doang kayak gitu. Nah, ternyata aku baru tahu itu kayak ilmu Pareto lah, 80-20 itu kan. Dan ternyata di Facebook, ya udah aku dulu kembangannya di Facebook terus. Tapi kalau sekarang itu enaknya karena sekarang ada Google Trend. Bukan sekarang sih, lebih tepatnya aku baru tahu ada namanya Google Trend. Itu bisa kita riset di sana keyword apa yang emang banyak dicari. Karena kan namanya juga jualan online ya, keywordnya harus biasanya kan nyari di Google ya. Nah, otomatis kita pakai search engine Google, kita pakai Google Trend, nanti ketika aja di Google itu Google Trend, trends.google atau Google Trend lah, nanti bakal diarahin. Nah, nanti kita keyword aja, tulis keywordnya misal kayak Speedglider itu peminatnya berapa. Ketika sudah banyak ya kita ambil pasar di situ. Ketika kita ambilnya keyword di Google Trend, otomatis kita kan promosinya pakai Google ya. Kita bisa pakai yang ada search engine optimization-nya, otomatis kayak blogspot mungkin, atau sekarang website. Dulu kan masih zamannya blogspot tuh, bikin website susah. Nah, sekarang terus marketplace kan sering kalau masuk search engine tuh gampang. Kalau marketplace, kalau Instagram menurutku agak susah kalau sekarang. Maksudnya masuk ke search engine-nya. Biasanya sekarang pun kalau teman punya Instagram dan punya toko, malah kita rekomendasinya jangan lupa buat Google My Business supaya tetap bisa ranking di search engine. Ya benar. Ya paling dasar itu sih, paling kan kalau secara logika, kalau aku pribadi ya biasanya aku tuh mikir diriku. Ketika aku nyari produk, aku nyarinya di mana? Aku biasanya nyarinya di Google. Jujur aja aku nyarinya tuh nggak di marketplace ya, di Instagram. Biar umum aja, ketika di Google aku butuh apa nih? Butuh lemari. Yaudah aku tulis lemari. Terus bawahnya kan jadi banyak, aku buka tabnya semua. Jadi kan ya kayak ngelihat ke kebiasaanku, berarti ada se-Indonesia itu kebiasaan yang sama kayak aku. Lewatnya Google dulu. Nah kan beda-beda tuh orang yang langsung masuk marketplace, ada yang lewat Instagram mungkin, habis lihat di Instagram terus pindah ke marketplace juga ada yang lihat di Instagram terus belinya di Instagram juga ada. Jadi kan kita harus pahami dulu setiap orang itu tipikalnya beda-beda. Mulai dari mungkin bisa kita tanya ke teman-teman kan, kita punya teman banyak itu kita survei aja. Kamu kalau beli lewatnya mana? Kalau kamu beli lewatnya mana? Nah itu kita bisa buat data kita sendiri sih, kayak gitu. Jadi kalau sekarang lebih enak. Cara passion sama tren nih, passion atau tren dulu. Ternyata tadi lo ngawalin tren dulu, tapi waktu lo mulai dengan tren ini, itu jangan lupa kita untuk mensurvei orang yang datang ke kita. Makanya sebelum teman-teman buka bisnis, disurvei dulu, ada nggak di marketplace, ada nggak di Google, ada nggak di Facebook gitu ya. Ternyata kalau udah ada pembeli, berarti teman-teman langsung bisa tahu, oh ternyata pembeli saya sugar glider dari Facebook yang paling banyak. Nah setelah dapat yang paling banyak, jangan lupa untuk kita tanyain mereka yang beli dari Facebook. Kira mereka itu siapa, gitu ya, karakternya kayak gimana, suka nggak beli dengan sugar glider, kenapa beli, itu lu tanyain ya ke mereka ya. Iya benar, pas ketemu itu emang waktu buat kita tanya-tanya lah. Ya itu balik lagi ke diri sendiri, walaupun kita pemalu ya minimal tanyain apa yang kita butuhin aja, nggak usah banyak-banyak ngobrol gitu. Minimal sih. Tapi kita mesti memberanikan diri ya, karena gue yakin jarang banget ada teman-teman ini yang berani nanya bahkan ke pembelinya loh. Baru dia udah beli loh kita loh, kan dia beli kasih duit ke kita. Tapi kita suka ragu-ragu. Pas ketemu cuma ngasih barang doang.
ternyata itu kita pasti memberanikan diri ya untuk nanya ke mereka supaya dapat insight-nya itu ya. Terus bro, gimana sih perjalanannya? Ini yang paling wow nih, ternyata lu pernah menjual 40.000 buku dalam 2 bulan nih. Nah, itu ceritanya gimana sampai lu nyemplung ke dunia perbukuan ini gitu, perbukuan, dan lu bisa mendapatkan 40.000 buku loh dalam 2 bulan. Itu berarti 1 bulannya aja 20.000 buku kalau di rata-rata ya. Itu awalnya gimana? Ya, ini ceritanya apa ya, panjang banget. Jadi ceritanya pertama itu aku emang dari sekolah SMA kan sudah dipesenin nih sama orang tua ketika masuk ke sekolah kedinasan, fokus aja. Karena ya balik lagi tadi sering apa ya, dipesenin orang tua kayak gitulah. Jadi udah kayak kebal lah, orang tua kalau ngomong itu aku udah hafal nih, habis ini ngomong ini apa. Jadi dipesenin buat fokus sama sekolah dulu. Nah, ketika itu kan maksudnya sekolah kedinasan ya, di mana dia emang ada pressure sendiri, kita bisa DO dan lain-lain kan. Jadi kita emang harus fokus kalau mau lulus. Kan targetnya cuma lulus nih, nilai itu nggak begitu target, cuman kan ya nilai itu opsi kedua. Yang pertama itu lulus dulu kalau di kedinasan. Nah, ketika itu aku udah menghilangkan fokusku untuk bisnis sebenarnya. Makanya belajarku ketika SMA aku jualin semua ketika aku udah keterima di kedinasan ini. Nah, aku jual semua lah. Aku udah putus asa, nggak mau jualan lagi kayak gitu kan. Ketika aku masuk kampus, tujuanku cuma satu, aku pengen banyak temen. Ketika aku punya banyak temen, enak nanti ketika aku pikirannya dulu kayak gitu, karena sekarang SMA aku nggak bisa banyak temen, udahlah aku balas di kuliah, bisa nggak ya aku yang nggak punya temen jadi banyak temen. Nah, tujuanku, goalsku cuma itu. Jadi dulu ikut ada acara, aku ikut apapun, ikut banyak apapun, terus ternyata ketika ada ekskul ya namanya, bukannya ada kegiatan di kampus itu yang membahas tentang bisnis, kok kayak tertarik lagi kayak gitu kan. Dulu aku mikirnya kayak di sini apa bisa di sini bisnis, aku mikirnya pikiranku kan terlalu kuat, maksudnya pikiranku terhadap sekolah itu tuh terlalu dikekang, nggak bisa yang A, B, C itu nggak bisa, cuma belajar. Ternyata nggak, di dalam itu banyak ekskul yang mendukung gitu. Loh, kok di sini ada ya, berarti ada dong yang udah berhasil, maksudku kayak gitu. Nah, ya udah aku jadi balik lagi tertarik, dan pikiranku udah lah bisa nih kayaknya. Terus akhirnya aku daftar dulu nih ke komunitas kecil. Nah, tadi aku bilang ketika di komunitas itu aku kayak berkenalan banyak. Ketika berkenalan banyak itu akhirnya ketemu satu orang yang dulu pendirinya komunitas ini, dan otomatis kalau udah pendirinya udah berjalan 7 tahun atau berapa tahun aku lupa, dari lama, jadi kan udah di atasku mungkin 10 tahun apa 7 tahun aku lupa. Nah, aku ketemu orang ini dan dia udah expert, dia udah punya banyak properti, punya banyak perusahaan dan lain-lain, dan aku belajar kayak belajar dari dia, yaitu tadi kayak kita dari amatir disuruh belajarnya sama expert, ya udah disuruh nyemplung kayak gitu. Nah, ketika udah ketemu itu, aku jadikan punya motivasi bisnis ya. Ketika itu aku ngeliat masalah dari sini tuh apa, aku jadi peka dulu nih sama masalahnya itu ternyata susah untuk masuk ke kampus ini, dan susah lagi bertahan di kampus ini. Ada 2 nih, jadi yang pertama susah masuknya, susah bertahan. Nah, aku dari masalah ini aku timbullah mikir produknya apa. Jadi masalah itu aku mikir produknya. Ketika yang masuk ini ada 2 pilihannya, course bimbingan offline, kalau dulu kan online belum yang fanatik nih, bimbingan offline atau buku. Terus aku mikir, ketika bimbingan itu biayanya nggak mungkin murah, ya jangkauannya terlalu kecil dong. Kalau aku mikir, oh ya udah kita pakai buku aja yang lebih simpel, lebih murah, lebih bisa dijangkau se-Indonesia lah. Kalau bimbingan belajar offline, otomatis cuma satu daerah doang dong. Lingkupnya ya katakanlah cuma bisa dapat orang 100 lah. Tapi kalau kita bukunya dikirim online, kan saat itu udah bisa dikirim online. Kalau kita cuma buku bimbingan offline, ya nggak bisa di mana-mana. Ya, maksimal cuma di situ-situ doang kan. Ya bisa sih dari luar, tapi maksain dia nginep di situ kan. Nah, akhirnya memutuskan untuk bikin buku nih, bukan bikin buku nih, berarti kan masalahnya ini solusinya buku. Nah, ketika itu awal emang belajarnya dari reseller dulu, dari dropship dulu, awalnya dropship, reseller, kita pelajarin dulu bukunya itu seperti apa, isinya seperti apa, dan lain-lain.
Terus akhirnya ketemu momen di mana emang waktunya untuk bikin kayak gitu kan. Ketika disuruh bikin, aku riset dulu dari apa namanya buku yang lain-lain yang udah ada jalan nih, buku yang lain-lain, dan aku beli satu-satu nih yang udah ada nih, aku beli satu-satu. Kurangnya apa? Aku pelajarin lagi. Ketika itu, habis itu aku bikin lagi nih. Aku list nih kekurangannya apa yang bisa aku tambahin. Nah, terus akhirnya ya memaksakan diri untuk menggabungkan tim. Jadi timnya ini aku cari orang yang pinter lah, yang lebih berkompeten, karena aku kan nggak kompeten nih di situ, kayak aku lulus kayak hobi-hobi aja kayak gitu loh, bukan merasa aku pandai di situ. Ya udahlah. Teman-teman nggak ketinggalan. Jadi maksudnya adalah awalnya Bro Faisal ini jualan reseller untuk buku-buku kedinasan ya, untuk mereka yang mau masuk ke kedinasan. Ya benar. Jadi aku mulainya dari dropshipper sama reseller dulu, karena kan ya emang nggak ada modal kan. Jadi ya kita reseller, ternyata resellernya itu udah banyak. Aku jadi reseller itu jualannya banyak kayak gitu kan. Ternyata ya aku mikir kayaknya cocok nih kayak bikin kayak gitu kan. Terus akhirnya mulai memaksakan 40.000 buku ini yang waktu jadi reseller dropshipper, atau yang sekarang waktu buat buku baru ini? Pakai buat buku, kalau yang 40, kalau yang reseller aku belum. Jadi reseller itu pelajarannya dulu, kita ngejualnya dulu kan, kita jadi belajar dulu dari reseller gimana caranya ngejual, targetnya siapa aja. Jadi kayak mempelajari dulu lah, ini apa ya, kalau kita asal nyemplung itu susah gitu. Jadi kayak kita pelajarin dulu targetnya siapa dulu, terus apa yang perlu kita siapin, udah kita jalan dulu, kita pelajarin mana yang harus kita lebihin, mana yang kita kurangin. Nah akhirnya kita bikin bentuk tim, terus mulai dari bikin cover dan lain-lain juga pakai tim, terus kita berusaha untuk apa ya, profesional, masukin ke Perpusnas. Itu ada ISBN-nya kan, kalau ke Perpusnas kan buat masukin ISBN. Ketika ada ISBN kan bukunya jadi kayak profesional gitu kan. Terus kita kumpulin testimoni, jadi kita bikin draft dulu, kita kumpulin ke orang-orang yang penting. Nah orang-orang penting ini jadi bikin testimoni kan, walaupun itu masih berbentuk draft, tapi kan kita bisa minta testimoni, kita suruh baca dulu, mereka bikin testimoni, kita tempelin di belakang, kita cetak banyak. Nah ketika itu kita riset dulu targetnya itu ada berapa. Ketika itu target pasar itu ada sekitar 160-an. Berarti bolehlah kalau kita cocok jualan cetak pertama kali 20.000. Nah, ya emang kalau kita jadi distributor, otomatis kan kita ya menang harga ya biasanya. Kan nggak mungkin distributor itu harganya murah, mahal. Distributor itu biasanya kan harganya murah. Distributor kan menang kuantitas kan biasanya. Jadi kita kasih harga murah. Kalau Mas Joseph ingin paham, nanti dia aku bongkar di sini. Harga buku itu tuh cuma sebukunya sekitar 15.000 sampai 10.000 satu buku. Itu cuma seharga itu doang. Dan tapi cetaknya kita kan banyak nih, jadi main kuantitas. Nah, ketika biaya kita jual cuma harga di 15 sampai 10, itu harga cuma ke reseller. Jadi kita jual minimal 50 pieces dengan harga tadi 10 sampai 15 itu tadi, tergantung kuantitasnya. Jadi kita ya nggak langsung dapat banyak sih. Jadi kita kumpulin dulu orang yang berkompeten di menjualkan ini. Jadi yang dia udah berkompeten dulu nih, kita panggilin nih, kita kumpulin, kita kasih makan-makan lah pertama, kita ajakin makan-makan dulu. Terus kita presentasi, ya kayak pitching bisnis itu. Lanjut ke nyari resellernya tadi, gue pengen highlight dulu. Ternyata walaupun lo udah sempat berbisnis dan gagal dan berbisnis lagi dan nyoba lagi sugar glider, makaroni dan lain-lain, ternyata waktu lo udah kuliah pun dan mulai bisnis bukan pertama kalinya ya, Bro Faisal udah mulai bisnis berkali, tetap yang dipilih itu adalah dropshipper sama reseller teman-teman. Dan ini poin yang penting banget menurut saya. Kenapa? Karena banyak dari kita yang merasa udah berbisnis, udah bisa menghasilkan, terus kita maunya langsung buat brand sendiri gitu. Dan justru itu adalah alasan kenapa banyak dari kita ini langsung gagal di pertama kali kita nyoba. Karena teman-teman belum tahu pola marketnya, belum pernah nyemplung ke sana, langsung dengan akhirnya berasumsinya buat brand baru, lalu jualan gitu ya. Sedangkan kita bisa lihat nih dari profil sekarang,
teman-teman baru masuk ke industri, bahkan Profesor kan secara jualannya udah berapa kali, tapi berapa kali masuk ke buku. Makanya jadi dropshipper dulu atau jadi dulu buat baca polanya ya, buat tahu marketnya, buat tahu di mana. Akhirnya gue memutuskan untuk bisnisnya ya, gue bisa daftar ke SBI segala ya. Oke, akan lanjut lagi kan dinyari untuk reseller itu. Nah, habis tadi kita caranya kan tadi kumpulin reseller dulu nih, dia yang udah punya kemampuan. Nah, kita pitching nih, kayak pitching itu kayak promosi lah, kita habis launching buku ini. Nah, kita ngasih harga khusus ke mereka. Nah, mereka karena udah terbiasa jualan, kita kan masih orang baru nih katakanlah. Nah, mereka jualan dengan akun-akun mereka ya, kayak akun Mas Yosep nih, akun publik. Jadi kita hire mereka untuk jualan. Hitungannya kayak dia toko buku online. Jadi dia udah berpengalaman toko buku online, kita asupin buku kayak gitu. Terus habis itu ya udah, selama pertama itu aku tetap 20.000. Ketika itu kan mikirnya ya itu bakal habis lama. Jadi kan 160 kalau kita jual 20.000 ya harusnya lama kan. Ternyata hitungan sebulan itu kan aku buka open PO nih. Open PO itu udah jual setengah. Ya berarti udah ada modal dong. Ketika open PO pun kita udah ada modal, karena modalnya kan itu udah di atas HPP juga kan. Ketika itu sudah ada modal untuk BP kan. Ketika PO udah 10.000, udah 15.000 apa berapa, itu udah cocok untuk masuk. Jadi kita presentasi dulu, maksudnya kita nggak butuh modal sebenarnya, tapi kita butuh kemauan untuk presentasi. Habis itu kita PO aja, kita dapat uangan, kita buat modalin itu. Modalnya kita nego ke konveksinya, kita bikin, kita uangnya misal adanya katakanlah kasarannya 50 juta, jadi kita buat DP katakanlah 40 juta, atau kita pakai semua gitu kan, buat DP, buat produksi. Ketika itu kita tetap gencar untuk promosi, dan ternyata sebulan itu habis 20 kan. Jadi habis itu udah habis 20, berarti udah ketutup nih, udah aman. Udah mau 20, kita pesen lagi 20.000 lagi. Nah ternyata kita kan gencarin promosi lagi, dan ternyata di bulan berikutnya yang itu banyak lagi. Karena kita kan pakai ngasih tahu nih, ternyata yang pesen udah banyak. Jadi orang kayak penasaran nih. Ini ternyata banyak yang ingin ya. Oh ini bestseller ya, kayak gitu. Jadi pada ikut-ikutan. Nah ternyata ya teknik terbatas, namanya teknik yang Mas Yusuf mungkin tahu namanya. Kalau kita punya bisnis makanan, tapi kita gratiskan, kita cuma ingin crowdnya doang. Jadi kalau kita kelihatan ramai kan, orang pada penasaran kan. Yaudah itu kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi habis itu dapat 40.000. Nah setelah mau habis 40.000 kita mau cetak lagi. Jadi sebenarnya 40.000 itu lebih, cuman aku ngomongnya 40.000 dalam 2 bulan. Karena setelah itu jualannya nggak per bulan, lebih ke pelan-pelan gitu lah. Kayak gitu. Launchingnya lah ya, 2 bulan itu waktu launching benar-benar jeder, habis itu orang pada beli ya. Jadi memang besar. Terus yang penting pas launching itu tepat sih orangnya, nggak asal launching kita semua dikenalin. Yang penting tepat, orang ini bakal jualin kayak gitu. Itu berarti beda banget ya sama dulu waktu jadi dropshipper sama reseller dari si buku-buku yang tetap kakak dinasan juga tapi masih dropshipper reseller. Karena kan belum berpartner, yang penting tadi ada akun-akun publik juga, itu belum main ke sana kan. Yang kan ketika jadi reseller kan tahu polanya Mas. Ketika kita jadi reseller kita diundang dan lain-lain kan, jadi kelihatan polanya. Kita punya temen yang lain-lain, relasinya kita kan jadi makin luas nih. Yaudah ketika kita terjun ya setidaknya ada 50-60% lah kita udah siap. Malah ya teman-teman dulu yang sesama reseller juga ya. Ya gitu. Jadi pada intinya tuh pertama emang bener sih, networking itu paling keren gitu, paling memungkinkan kita untuk punya bisnis tuh network. Oke. Terus gimana sih tipsnya buat sekarang teman-teman yang lagi jualan online tapi pembelinya kayaknya sepi gitu. Tadi kan udah sempat nih gue dapet tips dari lo sampai bisa jualan 20.000 buku dalam 1 bulan, 2 bulan 40.000 buku. Tapi lo sebenarnya yang namanya Faisal Ardan kan, sekarang kan akun lo kan sekarang udah 30k follower ya dan lain-lain ya. Tapi waktu itu lo bahkan online tanda petik sebagai pemula banget nih, tapi lo bisa untuk mendapatkan perhatian dari reseller lo yang tadi. Nah itu tipsnya gimana supaya teman-teman sekarang yang mau mulai belum punya lo sekarang oke,
Tapi kan lo dulu nggak perlu akun 30K untuk bisa mendapatkan 40.000 di buku dalam 2 bulan kan. Nah, gimana caranya? Teman-teman juga mungkin yang sekarang lagi merasa jualan online gue sepi pembeli ya. Itu gimana caranya? Kalau aku emang cara terbaik itu ikut komunitas. Jadi walaupun kita nggak punya follower, tapi kita punya komunitas di mana komunitas itu dia punya follower banyak. Kayak misal nih, aku kenal sama Mas Yosef. Ternyata dia punya akun publik sekolah pebisnis. Nah, siapa tahu kita bisa paid promote atau kita bisa tawarin kerjasama sama Mas Yosef. Mas, ini Mas jadi reseller, nanti Mas untungnya lebih gede daripada kita. Bisa jadi kan kita bisa ngajak kerjasama sama orang akun publik seperti Mas Yosef. Itu contoh kecil sih. Jadi kalau kita mungkin followernya dikit, kita baru jualan mulai, kalau saranku ikutin bukan semua sih, komunitas-komunitas yang di situ emang banyak orang yang target yang kita bisa ajak jadi partner kayak gitu. Karena kita nggak tahu jodoh partner kita itu siapa, makanya kita harus perluas jangkauan ketemu jodoh partner kita kayak gitu. Tadi gue senang banget sih dengan tips yang barusan. Kenapa? Karena banyak dari kita tuh kalau mulai jualan online, jangan lupa pakai hashtag, jangan lupa lu posting yang bermanfaat gitu kan. Tapi teman-teman harus tahu bahwa nggak selamanya yang namanya jualan di Instagram itu harus dimulai dengan posting. Bahkan dari ceritanya Faisal adalah langsung kita cari kolaborasi, langsung cari orang yang punya kolamnya juga. Jadi dulunya sebaiknya kalian teman juga pasti media juga supaya ada usurnya. Kalau mau lebih tinggi gitu ya, nggak bisa teman-teman dari terus posting ini namanya menjalin kolaborasi dengan cerita apa tadi barusan. Dan fun fact-nya itu cara yang aku lakuin itu, jadi sempat aku kayak diajak interview lah, kita diskusi lah sama orang yang juga bikin buku, bikin self publishing. Nah dia tanya gimana caranya. Nah aku ya mencoba lah membantu cerita ini, dan dia juga ikut gitu loh apa yang aku omongin mungkin. Terus ternyata works gitu. Dia melakukan itu. Yang pertama dia ngejual buku itu setahun 3.000 pieces. Terus habis aku bilang dia 2 bulan itu 18.000 pieces. Jadi kayak walaupun belum segede 40, cuman kan dia udah bagus gitu loh. Iya. Dalam dan cara juga akan buka juga di kelas lo ya. Sebentar lagi lo akan buat kelas ya, JOP itu ya. Iya, nanti aku bakal buka di situ. Caranya jual 40.000 buku dalam 2 bulan. Bahkan kalau pemula ya. Jadi nggak perlu teman-teman punya akun 30K. Bahkan kayaknya diajarin sama lo juga ya, membuat akun. Iya, nanti gimana? Benar, karena ini kayak belajar dari diriku sendiri. Dulu aku nggak punya orang yang levelnya di atasku deket tuh nggak ada. Dulu tuh levelnya yang jauh gitu loh. Kita mau mencapai itu harus lari. Tapi yang kalau kita deket nih, kita bisa menggapainya sambil jalan lah, sambil dituntun, sambil itu enak. Jadi ini yang aku pelajari. Dulu aku tuh nggak bisa dapet yang kayak gini gitu loh. Makanya aku buat, yaudahlah kita teman-teman bareng-bareng, kita diskusi bareng, kita sharing pengalaman, ya bisa gitu. Jadi makanya aku bikin kelas ini tujuannya buat membantu yang levelnya deket, nggak harus jauh-jauh banget gitu. Nah ini gue setuju banget. Teman-teman mau join, teman-teman bisa DM juga ya ke tempat lo dengan kode sekolah pebisnis ya. Kode sekolah pebisnis supaya teman-teman ini berbayar, pastinya berbayar. Kenapa? Karena ini komunitasnya positif dan dengan tujuan yang jelas. Dimana teman-teman kalau baru mulai nggak banyak komunitas yang memang positif dengan tujuan yang sama. Jadi kalau teman-teman mau join, bayarnya nggak mahal ya kayaknya. Bisa. Ya, sebenarnya aku mau ngasih tahu, sebenarnya di kelasku itu bisa gratis mas. Karena apa? Aku tuh pengen kayak ngasih tahu kalau bisnis itu modal 2, satu modal usaha, satu modal duit, ya kan? Nah di situ tuh kayak ada sistemnya ketika kita mau belajar ilmu, ya pakai duit. Tapi kalau punya butuh, pertama kan daftarnya pakai duit nih. Tapi kalau kalian pengen gratis, ya ajak aja temen untuk join. Nanti itu cashback buat teman-teman kan. Otomatis kan dia bisa balik modal nih. Kan itu gratis otomatis kan. Berarti kayak modal usaha.
modal dia usaha untuk ngajak teman-temannya doang. Nah itu kayak ngajarin aja sih sebenarnya, mentalnya biar mental ngajak, mental usaha gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba, mau tahu gimana caranya jualan 40.000 buku ya dalam 2 bulan, join aja DM ke Faisal Ardans dengan kodenya Sekolah Pebisnis, nanti akan dapat bonus-bonusnya juga. Nah jangan lupa juga ya bro, saya kalau teman-teman join nanti teman-teman juga bisa dapat komunitasnya yang paling penting ya, karena gue yakin buat teman-teman yang pemula komunitas itu paling penting sih dibanding dari semula. Nah, sampai itu terlalu kompleks juga sehingga kita udah masuk ke tempat mereka tapi kita nggak bisa action sama sekali gitu, karena terlalu jauh gitu. Ya benar-benar. Daripada disuruh nyemplung kan. Oke. Terus di dalam lo akan kasih tahu mereka juga gimana caranya ngembangin akun 30K dalam 4 bulan ya, dalam 4 bulan ya. Ya itu aku kasih tahu biar soalnya pengalaman aku dari Mei sampai sekarang sih, nanti bisa tulis di. Oke. Terus kita coba tanya jawab nih bro, ada yang nanya nih dari question nih. Kalau teman-teman ada yang mau nanya silakan. Gimana biar mindset tetap continue nggak berubah-berubah? Yang paling recommended kali ya, yang paling recommended gimana? Kalau aku itu, nih aku tunjukin, aku sedia buku. Aku karena sejak dulu aku punya buku. Ini udah gonta-ganti berapa kali. Jadi aku punya buku buat nyatet apa goalsku, terus apa tujuanku hari besok. Misal kita bikin agenda nih, besok targetnya apa aja kita bikin, kita list dulu, atau seminggu ke depan mungkin kalau udah punya target kita tulis dulu. Nah nanti ketika kita udah selesai goals kita bolehlah kita hadiahi diri sendiri, ya minimal kita makan yang enak lah katakanlah. Kalau aku biasanya kayak gitu, kita bisa makan yang enak kalau goalsnya udah tertuju, udah terdapat lah. Misal kita punya target omset berapa puluh juta atau berapa ratus juta, kalau udah tercapai ya kita bisa lah makan-makan kayak gitu kan. Terus kalau nggak berhasil ya kita dukung diri sendiri itu mungkin dengan kegiatan yang positif juga, dengan mungkin katakanlah baca 1 buku harus dihabisin dengan 1 hari. Itu kita kayak kalau kita hukumannya itu positif ya buat kita juga positif. Dan ya kalau kita bikin, yang penting itu kayak komitmen sih sebenarnya, komitmen gimana ya caranya komitmen ya. Kalau aku itu efek dari diri sendiri sih sebenarnya, yang bisa ngarahin kita komitmen tuh diri sendiri. Cuman minimal kayak dibantu, kita punya goals dan lain-lain, kita punya reward kalau kita ngelakuin, kita punya hukuman punishment kalau kita nggak ngelakuin, itu lebih enak sih. Nah, jadi kalau mau continue ya kayak gitu. Jadi kalau mau jualan minimal kita bikin 3 minggu lah kebiasaan, terus kita lanjutin ke 3 bulan, itu bakal jadi kebiasaan kita lah. Oke, ini ada pertanyaan dari Preperi. Jadi kalau mau jualan lebih baik nge-reseller dulu atau belajar dulu dari orang-orang yang sudah expert lalu buka usaha, lebih bagus yang mana? Kan reseller juga bisa nyambi belajar. Kalau aku pribadi gitu, yang bisa dilakuin dulu. Kalau maksudnya kalau mau belajar takutnya itu udah kesenangan belajar, takutnya kita jadi dosen kayak gitu loh. Kita belajar lama-lama cuma bisa ngajar, nggak bisa praktek. Soalnya kan ada nih dosen yang nggak bisa praktek kan, cuma bisa teori doang. Nah takutnya kita cuma belajar dari orang-orang sukses, tapi kita cuma bisa jualan cerita doang. Makanya kita praktek dulu dari seller, terus kita juga belajar. Kan belajar juga nggak susah kan, kita cuma dengerin cerita sukses, kita baca buku cerita sukses, kan nggak banyak masalah kita nyambi untuk reseller buat coba-coba dulu tuh nggak masalah, kan nggak makan banyak waktu nih untuk belajar. Kadang-kadang kita belajar ilmu dari yang udah jauh dari kita, ilmunya sih bagus, konsepnya, strateginya sih bagus, tapi kita masih jauh untuk menerapin ilmu yang seperti itu gitu ya. Lebih baik kita belajarnya dari yang nggak terlalu jauh, sehingga memang cerita kita itu relevan dengan yang kita alami saat itu, sehingga bisa diterapin. Jadi tadi gue bilang itu jadi time learning lah. Kita kebutuhannya sekarang apa, in time kita belajarnya itu sesuatu yang memang yang kita hadapi saat ini gitu. Jangan terlalu jauh. Soalnya waktu kan nggak bisa diulang, jadi ya maksimalin aja lah. Soalnya belum tentu kita hidup lama juga. Ada lagi pertanyaan dari
kalau kita sebagai pemula buat brand untuk toko online atau marketplace kita sendiri, itu recommended nggak, Bang? Maksudnya gimana berarti? Ya bikin sendiri nggak apa-apa, asal sebenarnya kalau aku pribadi lebih seneng gini, aku jadi keinget dulu tuh pertama aku bikin brand sok-sokan lah namanya, kayak apa ya, kita sok-sokan bikin brand kayak keren-kerenan karena punya brand tuh keren gitu kan. Biasanya tuh orang bikin brand tuh sebenarnya ngejar gengsi sih kalau aku bilang ya. Jadi apa sih cuman reseller, apa sih cuman dropship gak punya produk sendiri, kan keren bikin produk gitu kan, bikin brand. Soalnya dulu aku kayak gitu, aku pengen bikin brand, bikinnya harus jualan distro kayak gitu, fashion. Ternyata nggak berhasil karena kita nggak tahu ilmunya di situ tuh apa gitu kan. Jadi ya habis aku gagal, aku jadi reseller kaos. Jadi kita belajar lagi ke kaos dari reseller lagi. Ya. Kalau misalnya dimasukin menjadi quotes nih di sekolah pebisnis, percuma lo tulis di bio founder atau CEO kalau offset lo ke segitu-segitu aja gitu ya. Kalah sama reseller ya percuma gitu kan. Yang penting kan apa ya, kita belajar dan dapat uang lah, uangnya buat modal sebenarnya. Kalau kita pintar kita bisa muter uangnya dengan baik, dengan bijak lah. Oke, ini kayaknya udah dijawab semuanya, Bro. Nah, kalau boleh sharing, ini kebetulan kita udah 1 jam, 1,5 jam lebih bahkan, Bro, ya, ngobrol-ngobrol barengan di sini sama lo. Nah, buat teman-teman yang pemula jualan online, 3 tips terakhir supaya mereka bisa segera action jualan online dan mikir lagi itu apa mungkin yang mereka harus ikut mereka mulai jualan online. Kalau aku apa ya, yang pertama mesti kita mulai dulu, itu yang paling penting sih. Mulai aja dulu, mau mulai belajar ya terserah, mau mulai action juga terserah, mau mulai reseller boleh, yang penting jangan banyak mikir. Kita mulai dulu, apalagi kalau misal masih muda, kalau kita banyak mikir ya nanti pas tua bingung gitu kan. Mending dilakuin dulu apa yang kita punya, apa yang kita bisa, terus dibarengin dengan belajar, karena ilmu itu luas dan ilmu kita itu belum bisa mencapai itu. Jadi kita harus upgrade diri. Emang tugas jadi pebisnis itu, penjualan online itu emang susah, tapi ketika udah dapat hasilnya itu ya bakal tahu kok kita ternyata dulu bisa ya, ternyata dulu yang mikirnya aku nggak bisa, ternyata aku bisa ya, kayak gitu. Jadi yang penting lakuin dulu, terus belajar, terus nggak banyak mikir yang negatif. Aku apa bisa ya, apa produk ini bisa, maksudnya apa strategi marketing ini bisa work apa enggak, apa produk ini laku, apa produk ini enggak, cara nentuin harga gimana. Maksudnya banyak mikir nanti nggak jadi. Maksudnya mending jalanin aja dulu, nanti kalau salah kita bakal tahu. Jadi pilihannya 2, kita soalnya sama-sama bakal nemuin salah sih. Pilihannya 2, kita mau belajar dari kesalahan diri sendiri atau kita belajar dari orang lain. Makanya kita perbanyak komunitas yang mereka bakal sharing kesalahan mereka itu apa. Biasanya mereka seneng kok cerita kesalahan mereka, karena kesalahan itu kayak kebanggaan kita sih. Kalau aku sih, kesalahanku tuh kayak kebanggaanku yang sekarang aku ngetawain kesalahanku dulu. Nah, terus yang terakhir itu sih, jangan nyerah, karena sukses itu bisa jadi minggu depan itu buat kamu suksesmu. Karena fakta yang terjadi ketika di Instagram ini, Mas Yusuf juga pernah tahu, aku cerita akun ini pernah rusak, terus aku pernah mau ganti akun, apakah ini akun bisa berkembang dan lain-lain, apakah sesuai tujuanku, apa goalsku bakal tercapai. Mas Yusuf aku ceritain, dan ternyata itu aku mau nyerah, dan Mas Yusuf banyak ngasih motivasi, ngasih cara dan lain-lain, ya aku lakuin. Aku ternyata berpikir aku dulu itu banyak usaha yang gagal, kenapa ini aja aku nyerah ya gitu kan. Nah, terus aku berpikir apa aku suksesnya masih minggu depan ya buat Instagram ini. Ternyata benar, minggu depan ketika aku ngobrol sama Mas Yosef, minggu depan booming gitu loh. Maksudnya terbuka lagi akunku jadi bagus lagi, akunku grow-nya jadi bagus. Terus ya aku jadi punya pikiran kalau
bisa jadi kalau kamu usaha suksesnya itu minggu depan, jangan sampai nyerah gitu. Kalau kata Bang Ogut mudah sekali kalau tentang konten ya, mungkin sukses kontenmu, viralmu itu bisa satu konten lagi, satu konten terus kayak gitu. Kalau besok ya gagal ya besok lagi kayak gitu, intinya kayak gitu sih. Ada di bisnis pun seperti itu ya. Dan gue semangat sih lihat akun berapa terus sekarang jadi hampir 2 kali pada 30K, bahkan sekarang udah 35 banget sih itu dalam berapa bulan aja. Jadi senang banget juga ngeliatnya sih. Di sini hadir dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, banyak banget yang terinspirasi dengan juga. Oke bro, sampai jumpa lagi di next. Mantap. Terima kasih.